Buku yang mengubah jutaan kehidupan. Bayangkan seorang anak miskin dari keluarga petani di Virginia, Amerika, yang akhirnya duduk bersama dengan lebih dari 500 orang terkaya di dunia, termasuk Andrew Carnegie, salah satu orang terkaya sepanjang sejarah. Selama 20 tahun, ia mempelajari satu pertanyaan tunggal. Apa rahasia di balik kesuksesan finansial yang luar biasa? Orang itu adalah Napoleon Hill, dan jawabannya ia tuangkan dalam sebuah buku yang hingga hari ini telah terjual lebih dari 100 juta kopi di seluruh dunia. Think and Grow Rich. Diterbitkan pada tahun 1937 di tengah masa depresi besar Amerika, buku ini bukan sekadar tentang uang. Ia bicara tentang kekuatan pikiran, tentang bagaimana kesuksesan bukan kebetulan, melainkan sebuah proses yang bisa dipelajari. Dalam ringkasan ini, kita akan menjelajahi 11 prinsip utama Napoleon Hill, satu persatu, secara lengkap, jelas, dan mudah dipahami. Siapkan diri Anda, karena beberapa ide berikut mungkin akan mengubah cara Anda melihat hidup. Prinsip pertama, hasrat, the starting point of all achievement. Napoleon Hill memulai segalanya dengan satu kata, desire, hasrat, bukan sekadar keinginan biasa. Bukan harapan yang samar-samar. Melainkan sebuah hasrat yang membara, obsesi yang mendalam terhadap tujuan yang ingin Anda capai. Hill berkata, kekayaan dimulai dari sebuah impian. Tapi impian saja tidak cukup. Impian itu harus dibakar dengan hasrat yang begitu kuat sehingga Anda rela melakukan apapun untuk mewujudkannya. Setiap orang yang menang dalam bidang apapun harus bersedia membakar semua jembatan dan memotong semua jalan mundur. Hanya dengan melakukan hal itu orang dapat yakin bahwa mereka akan mempertahankan keadaan pikiran yang dikenal sebagai keinginan yang membara untuk menang, yang sangat penting untuk sukses. Prinsip kedua, keyakinan, visualisasi dan kepercayaan pada pencapaian. Prinsip kedua adalah fight, keyakinan. Hill percaya bahwa keyakinan adalah kondisi pikiran yang bisa diciptakan dan dikuatkan melalui sugesti berulang kepada diri sendiri. Pikiran yang diwarnai keyakinan akan langsung dirasakan oleh pikiran bawah sadar dan diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Iman adalah kepala kimiawan pikiran. Ketika iman dipadukan dengan pikiran, pikiran bawah sadar langsung menangkap getaran tersebut dan menerjemahkannya ke dalam padanannya yang spiritual. Yang membuat prinsip ini berbeda dari optimisme biasa adalah ide bahwa keyakinan bukan tentang menunggu rasa percaya diri datang, melainkan berpura-pura seolah-olah Anda sudah memilikinya, hingga akhirnya keyakinan itu menjadi nyata. Hill menyebutnya sebagai fake it till you make it versi filosofis. Keyakinan juga melindungi kita dari rasa takut dan keraguan, dua musuh terbesar kesuksesan. Tanpa keyakinan, hasrat yang tadi kita bakar akan padam perlahan. Prinsip ketiga, sugesti diri, pengaruh pikiran pada pikiran bawah sadar. Autosugestion adalah jembatan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar Anda. Prinsip ini sederhana namun powerful. Apa yang Anda katakan kepada diri sendiri secara berulang akan diterima oleh pikiran bawah sadar sebagai kebenaran. Dan pikiran bawah sadar akan bekerja untuk mewujudkan kebenaran itu. Tekniknya, ucapkan afirmasi tujuan Anda dengan keras, dengan emosi, dan dengan keyakinan, setiap pagi dan malam. Rasakan seolah-olah Anda sudah berada di kondisi yang Anda inginkan. Emosi adalah kunci. Kata-kata tanpa emosi seperti kertas tanpa tinta, tidak meninggalkan bekas. Ini adalah fondasi ilmiah di balik praktik visualisasi dan afirmasi yang kita kenal hingga hari ini. Prinsip keempat, pengetahuan khusus, pengalaman dan pendidikan. Hill membedakan dua jenis pengetahuan, pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. Pengetahuan umum, seberapapun luasnya, tidak akan menghasilkan kekayaan. Yang menghasilkan kekayaan adalah pengetahuan khusus, keahlian spesifik yang relevan dengan tujuan Anda, yang diorganisir dan diterapkan secara aktif. Pengetahuan tidak akan menarik kekayaan kecuali ia diorganisir dan diarahkan secara cerdas melalui rencana praktis tindakan yang konkret. Kabar baiknya, Anda tidak perlu mengetahui segalanya sendiri. Melalui Mastermind Group, yang akan kita bahas nanti, Anda bisa mengakses pengetahuan orang lain. Yang penting adalah Anda tahu di mana menemukan pengetahuan yang Anda butuhkan. Prinsip kelima, imajinasi, bengkel pikiran. Hill menyebut imajinasi sebagai workshop of the mind, bengkel pikiran, tempat semua rencana diciptakan. Ada dua jenis imajinasi, synthetic imagination, menyusun ulang konsep, ide, dan rencana yang sudah ada menjadi kombinasi baru, dan creative imagination, sumber inspirasi dan ide orisinal yang muncul dari pikiran bawah sadar saat pikiran sadar sedang aktif dan terangsang oleh hasrat yang kuat. Ide adalah titik awal semua kekayaan. Setiap bisnis besar dimulai dari sebuah imajinasi. Imajinasi adalah alat yang memungkinkan Anda melihat tujuan sebelum tujuan itu ada, dan itulah yang membuat Anda bergerak menuju tujuan tersebut. Prinsip keenam, perencanaan terorganisir, kristalisasi hasrat menjadi aksi. Hasrat tanpa rencana hanyalah mimpi di siang bolong. Prinsip keenam adalah tentang mengubah hasrat menjadi tindakan nyata melalui perencanaan yang terorganisir.
Hill menekankan pentingnya bergabung dengan mastermind group untuk membangun rencana bersama orang-orang yang Anda percaya dan hormati. Buat rencana yang definitif, bukan rencana yang mengambang. Hill juga bicara tentang kepemimpinan. 11 atribut pemimpin sejati mencakup keberanian, pengendalian diri, rasa keadilan, ketegasan, kejelasan rencana, bekerja lebih dari yang dibayar, kepribadian yang menyenangkan, simpati dan pemahaman, penguasaan detail, kesediaan mengambil tanggung jawab penuh, dan kerja sama. Kegagalan sementara tidak sama dengan kegagalan permanen. Sebagian besar orang yang disebut gagal sebenarnya hanya berhenti terlalu awal. Dan jika rencana pertama gagal, ganti dengan rencana baru. Terus bereksperimen. Kegagalan hanyalah data, bukan vonis akhir. Prinsip ketujuh keputusan, mengatasi penundaan. Dari studi Hill terhadap 25.000 orang yang gagal, ia menemukan satu kesamaan yang paling mencolok, prokrastinasi, kebiasaan menunda keputusan. Orang-orang sukses yang Hill teliti mengambil keputusan dengan cepat, dan mengubahnya dengan lambat jika sama sekali. Sedangkan orang yang gagal mengambil keputusan dengan lambat, dan sering mengubahnya dengan cepat. Opini orang lain adalah musuh dari keputusan yang baik. Belajarlah untuk menutup telinga dari gosip, kritik yang tidak membangun, dan keraguan orang-orang di sekitar Anda. Keputusan Anda adalah milik Anda. Jaga ia seperti rahasia yang berharga sampai waktunya tiba. Prinsip ke-8 ketekunan, upaya terus-menerus yang berkelanjutan. Ketekunan adalah willpower dalam aksi. Hill menyebutnya sebagai faktor tunggal yang paling membedakan orang sukses dari yang tidak. Sebelum sukses datang dalam kehidupan seseorang, ia hampir pasti akan menghadapi kegagalan sementara dan mungkin beberapa kekalahan. Ketika kekalahan datang, yang termudah dan paling logis adalah berhenti. Itulah tepatnya yang dilakukan mayoritas orang. Hill menceritakan kisah seorang pria bernama Eru Darby yang menghentikan penggalian tambang emas hanya 3 kaki sebelum menemukan salah satu vena emas terkaya di Colorado. Ia menjual peralatannya kepada seorang junkman seharga beberapa ratus dolar. Si pembeli kemudian menyewa insinyur untuk mengevaluasi tambang tersebut, dan menemukan emas tepat 3 kaki dari tempat Darby berhenti. Pelajarannya, jangan pernah berhenti hanya karena sesaat mengalami kekalahan. Emas selalu ada 3 kaki lagi dari tempat Anda berhenti. 4 hal yang membangun ketekunan. Tujuan yang definitif, hasrat yang membara, kepercayaan diri, dan rencana yang definitif. Prinsip ke-9 mastermind, kekuatan pikiran kolektif. Prinsip mastermind adalah salah satu yang paling unik dalam buku ini. Hill mendefinisikannya sebagai koordinasi pengetahuan dan usaha antara 2 orang atau lebih dalam semangat harmoni yang sempurna untuk mencapai tujuan tertentu. Ide kuncinya, ketika 2 pikiran bergabung dalam harmoni, sebuah kekuatan ketiga yang tak terlihat muncul, jauh lebih besar dari jumlah keduanya. Ini bukan metafora. Hill percaya ini adalah fenomena psikis dan spiritual yang nyata. Andrew Carnegie membangun kerajaannya di atas prinsip ini. Ia memiliki lebih dari 50 orang dalam mastermind grupnya. Hill percaya bahwa tidak ada orang yang benar-benar sukses sendirian. Di balik setiap orang besar, selalu ada kelompok pikiran yang bekerja dalam harmoni. Prinsip ke-10 transmutasi energi seks, emosi terkuat sebagai bahan bakar. Ini mungkin bab yang paling kontroversial dan paling sering disalahpahami dalam buku ini. Hill berargumen bahwa dorongan seks adalah emosi terkuat yang dimiliki manusia. Namun, energi ini bisa ditransmutasikan, dialihkan, ke dalam aktivitas kreatif, bisnis, seni, dan profesi. Menurut Hill, sebagian besar pria yang sangat sukses mencapai puncak mereka setelah usia 40, ketika mereka telah belajar mengendalikan energi ini dan mengarahkannya ke tujuan yang lebih tinggi. Bukan represi, melainkan sublimasi kreatif. Prinsip ini mengajarkan bahwa hasrat emosional yang kuat, dalam bentuk apapun, jika diarahkan dengan benar, bisa menjadi bahan bakar luar biasa bagi pencapaian. Prinsip ke-11 pikiran bawah sadar, penghubung ke infinite intelligence. Pikiran bawah sadar adalah tanah subur yang akan menumbuhkan apapun yang Anda tanamkan ke dalamnya. Baik itu pikiran positif maupun negatif. Hill percaya bahwa pikiran bawah sadar terhubung dengan sebuah kekuatan yang ia sebut infinite intelligence. Sebuah kecerdasan universal yang tak terbatas. Melalui pikiran bawah sadar, manusia bisa mengakses inspirasi, ide, dan solusi yang tampaknya datang dari luar jangkauan pikiran sadar. 7 emosi positif yang harus Anda tanamkan. Hasrat, keyakinan, cinta, seks, antusiasme, romantika,